Berita terbaru hari ini. Merasa digantung, A'agim tanpa penjelasan, Tehnini bertemu orang tuanya. Rumah tangga Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias A'agim dan Ninih Mutmainah atau Tehnini kembali menjadi sorotan publik. A'agim kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Tehnini setelah gugatan tersebut sempat dicabut pada 31 Maret 2021 lalu. Kuasa hukum Tehnini, Fajar Nugraha, membenarkan gugatan cerai itu dilayangkan atas permintaan A'agim sendiri. Meski begitu, pihak Tehnini mengaku belum mengetahui isi gugatan, termasuk alasan A'agim menggugat cerai Tehnini untuk kedua kalinya. Posisikan A'agim yang mengajukan gugatan, jadi alasan bisa dilihat dari isi gugatan AA kemarin, kata Fajar Nugraha. Berdasarkan isi gugatan cerai A'agim sebelumnya, Fajar mengatakan bahwa alasan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan. Saya lupa isi gugatan kemarin seperti apa. Kalau tidak salah, bahwa sudah tidak ada kecocokan, ujar Fajar. Saat ini, Fajar mengaku belum mengetahui alasan A'agim kembali mengajukan gugatan cerainya terhadap Tehnini. Kami belum menerima panggilan sidang. Kami belum menerima kopi gugatan. Jadi, kami belum tahu alasannya dalam gugatan dan gugatannya belum kami terima, tutur Fajar. Sementara tanggapan Tehnini terkait gugatan cerai suaminya, Fajar menyebut kliennya merasa ditarik ulur oleh A'agim. Merasa tarik ulur, kemarin kan sempat digugat sebelum bulan puasa ya, terus diajukan dan dicabut lagi gugatannya, ucap Fajar. Berdasarkan penuturan Fajar, Tehnini rupanya sudah kembali ke rumah orang tuanya saat gugatan cerai sudah dicabut A'agim sebelumnya. Tehnini juga merasa lega karena bisa fokus beribadah di bulan Ramadan. Namun di sisi lain, ia merasa bimbang karena nasib status rumah tangganya digantung. Pernyataan Tehnini mungkin bisa dibilang plus minus. Plusnya ketika bertemu orang tuanya bilang, ya sudah kalau dicabut bisa fokus ibadah. Minusnya, mungkin digantung ya kayak masih aman nih terlihatnya. Belum ada kejelasan, tutur Fajar. Sementara itu, gugatan cerai A'agim terhadap Tehnini sudah diajukan ke Pengadilan Agama Bandung. Kuasa hukum A'agim, Dedi Setiadi, menuturkan bahwa permohonan gugatan cerai tersebut merupakan permintaan A'agim. Kemarin sudah bismillah, masuk lagi ya, akhirnya kita masukin gugatan, kata Dedi Setiadi. Di sisi lain, dipuji sabar bak malaikat. Begini gaya Tehnini mendidik anak. Tehnini dikenal sebagai pendakwah wanita yang tak lepas dari figur. Tak jarang dari jemaahnya yang memuji Tehnini sebagai sosok yang lembut dan sabar. Tehnini juga sesekali membagikan tips parenting alias mendidik anak yang baik dalam Islam. Baru-baru ini, istri Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias A'agim itu mengulas tentang bagaimana menjadi orang tua bijak ketika anak sedang nakal-nakalnya. Menurut Tehnini, ternyata kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Dan ketika amarah itu nasihat kita nggak bijak, itu akan mengandung tekanan. Bahkan di situ akan keluar kata-kata yang tidak mendidik, yang buruk ya, ucap Tehnini. Kata Tehnini, jadi memang kalau ada anak yang tingkahnya aneh-aneh, di situ orang tua harus perbanyak berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca-baca, subhanallah, walhamdulillah, supaya kita dibimbing terus kemarahannya. Itu tidak membeludak, ucapnya. Wanita 54 tahun itu mengatakan bahwa mendidik anak itu kalau dengan kemarahan, nanti bisa berisiko anaknya akan menjadi anak yang tertekan. Namun, kalau mendidik anak dengan bijak, nanti anak bisa mengambil nasihat yang baik dari orang tua. Ini mah berarti bukan menyikapi anak ya,
tetapi menyikapi kitanya. Bagaimana kita sebagai orang tua dalam keadaan apapun harus ingat Allah. Orang yang ketika menghadapi kenakalan anak selalu online dengan Allah, maka semuanya akan dibimbing. Tutur bunda 7 anak itu. Makanya kalau kita lihat sesuatu yang gak baik, kepancing itu, lupa kepada Allah. Maka sekarang marah, kesal dikit, yang penting sebut nama Allah. Nanti di situ kita dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teh Nini juga pernah memberikan pesan agar orang tua bisa mengajari anaknya bersyukur dan berempati. Wanita kelahiran Ciamis, Jawa Barat itu juga pernah memberikan pesan agar orang tua bisa mengajari anaknya bersyukur. Ia memberikan contoh simpel, seperti bersyukur pada makanan yang telah tersaji di rumah. Ajari anak-anak kita untuk mensyukuri hidangan makanan yang ada di meja makan, sederhana apapun, kata Teh Nini. Dari contoh yang simpel itu, menurutnya, orang tua bisa mengajarkan anak untuk berempati pula. Dengan anak bersyukur dan berempati, kata Teh Nini, anak akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, pada saat bersamaan, ada jutaan anak yang hanya bisa bermimpi kalau di hadapannya ada makanan, walau hanya sekedar roti kasar atau sesuap nasi dingin, katanya. Ajari mereka berempati kepada nasib teman-temannya yang tidak beruntung dirinya. Sesungguhnya, hidupnya kolbu akan menentukan kualitas perilaku. Semakin baik perilakunya, semakin dekat pula dia dengan Rabb-nya. Masih bicara soal kesabaran, belum lama Teh Nini juga memposting tentang larangan mengeluh. Dalam salah satu unggahannya, Teh Nini mengajak netizen untuk tidak mengeluh dengan situasi maupun kondisi yang tak sesuai dengan harapan. Jika hal tersebut terjadi, ia menyarankan agar tetap bersabar menghadapinya. Jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh, tuturnya. Lebih lanjut, Teh Nini juga mengatakan bahwa setiap kali mengeluh tak ada keuntungan yang diperoleh. Hal ini hanya akan membuat kita kehilangan pahala kesabaran. Ingatlah saudaraku, setiap kali kita mengeluh, tidak ada yang kita dapatkan kecuali 2 kerugian. Yang pertama, aneka kesulitan tidak hilang dengan keluhan. Kedua, kita tidak dapat pahala sabar dari hadirnya ujian, pesannya. Untuk itu, Teh Nini menasihati agar kita selalu ikhlas dan rendah hati. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, terimalah dengan ridho. Karena apa yang Allah berikan tersebut tentunya sudah diatur sesuai dengan kemampuan hambanya. Maka, ridhokan hati, terima apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Tidaklah Allah menghadirkan suatu kecuali sudah terukur berat dan ringannya, ada kebaikan di dalamnya, dan pasti membawa manfaat bagi dunia dan akhirat apabila kita menyikapinya dengan benar, tuturnya.